Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Beruang Madu Institut dimanapun berada. Jumpa lagi dalam bincang mingguan inspiratif yang ke-36. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada sore hari ini? Yang lagi dalam perjalanan, semoga dalam kondisi yang insya Allah sampai di rumah dengan selamat ya. Dan mungkin yang masih lagi lembur di kantor, nggak apa-apa sambil dengerin Beruang Madu Institut ya. Semoga kita dapat pencerahan pada sore hari ini. Nah, teman-teman nggak kerasa nih ya, kita sudah masuk di bulan Maret 2021. Nah, kalau sudah berbicara tentang bulan Maret nih, biasanya kita sebagai wajib pajak orang pribadi ya, ada yang namanya laporan SPT tahunan untuk PPh. Nah, oleh karena itu, sore hari ini kita akan mengundang bincang-bincang dengan KPP Pratama Balikpapan Barat yang akan dihadiri oleh Bapak Berlin Manulang serta Bapak Didik Mustafa. Kita undang beliau dulu ya untuk join dengan kita. Selamat sore Pak Bapak Berlin ya, dengan Bapak Berlin Manulang. Iya, selamat sore, Mbak. Iya, terdengar suara saya dengan jelas ya Bapak? Iya, jelas banget, jelas banget. Oke, masih di kantor ini Pak? Betul sekali, masih di kantor. Wah, luar biasa. Saya undang satu lagi Bapak Didi Mustafa ya. Eh, Sebentar beliau sudah join di kita. Hmm, oke. Baik, sambil kita menunggu, kita bincang-bincang sejenak ya Pak ya. Gimana kabarnya nih, sehat Pak? Iya, sehat banget, Mbak. Gimana di dengan Mbak Gali? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih Pak. Saya juga masih di sekolah ini Siap. Pak. Jadi suasananya seperti ini. Iya. Ini kalau sudah mau awal Maret nih, kayaknya biasanya AR nih pada sibuk ya Pak ya, untuk mempersiapkan apa laporan SPT tahunan Laporan ini. tahunan. Iya benar. Ini boleh Bapak mungkin cerita sedikit nih tentang persiapan Dirjen Pajak terkait dengan laporan SPT tahunan ini, apa saja yang sudah disiapkan dalam menyambut event tahunan ini. Sambil menunggu Pak Didi ya, saya sudah Iya, invite. baik. Khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Pratama Balikpapan Barat, biasa di seluruh Indonesia ya, seluruh KPP Pratama itu siap-siap nih untuk antisipasi pelaporan SPT tahunan. Memang sih setahun sekali, tetapi biasanya masih ada apa ya namanya di pikiran kita kalau lapor itu tidak melewati jatuh tempo, tapi kalau mepet ya nggak apa-apa sepanjang tidak lewat waktunya kayak gitu ya. Ini kan Iya, umum nih. biasa. Iya, iya, iya. Nah, Suka last minute biasanya Pak ya. iya bener, bener banget. Nah, kita pertama Balikpapan Barat kita sudah mempersiapkan apa namanya sarana dan prasarana. Kalau ada yang mau lapor online, kita sudah siapkan linknya, kita bantu. Kemudian kalau ada yang offline juga kita bantu. Ya, artinya datang ke kantor, kita sudah siapkan meja petugasnya, beberapa laptop kita siapkan. Biasanya itu kan kondisi yang umum itu Evin nih. Nah, apa itu Evin? Nanti mungkin kita bisa jelaskan lagi. Karena Evin ini penting banget. Mau lapor online harus punya Evin. Nah, biasa karena lapornya Ah, iya, setahun iya. sekali kan, jadinya Evinnya biasa lupa, password lupa, Evin lupa. Nah, tapi kita sudah Iya, iya. persiapkan, kita ada punya WhatsApp, kemudian kita ada juga medsos yang kawan pajak bisa apa namanya gunakan untuk mencari info-info terkait SPT tahunan. Kalau bingung di IG ada, di Twitter juga ada. Ya, di IG itu Wah, pajak Balikpapan Barat, kalau di Twitter @pajak BPN Barat, Facebook juga tinggal ketik aja KPP Pratama hmm, Balikpapan Barat juga ada. Seperti iya, itu. iya, iya.
Jadi sangat ini ya, sebenarnya sudah sangat dimudahkan sekali ya Pak ya. Tidak perlu datang ke kantor pajak, tapi dengan online tadi sudah dekat dengan masyarakat sebenarnya ya, memudahkan. Oke, Betul, baik kita betul. sapa dulu ini Pak Didik ya, sudah join bersama kita. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Iya, saya sehat jelas, Pak. Mbak? Sangat jelas Pak. Jelas ya? Oh iya. Iya, jelas Alhamdulillah banget. sehat. Masih di kantor juga nih ya Pak ya, tapi beda ruangan kayaknya. Iya. Betul, Iya benar. beda ruangan. Beda ruangan. Ya, ya, ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi tadi ke Pak ini ya. Tadi kita sudah berbicara tentang persiapan event tahunan ya dari Dirjen Pajak sendiri. Nah, sekarang ke Pak Didik nih. Tentang tagline lebih awal. Kan kita temanya hari ini, sore ini tuh lebih awal, lebih Ya. nyaman. Nah, kenapa sih kita harus melapor SPT itu lebih awal? Gitu. Padahal kalau kita tahu ya, kalau SPT Ya. tahunan WPOP ini berakhirnya itu di tanggal 31 Maret ya. Nah, kira-kira nih kenapa nih harus lapornya lebih awal gitu. Kalau tadi Bapak bilang biasanya masih banyak yang last Iya. minute gitu ya. Iya Mbak. Oke. Oke, untuk ini kan kita punya tagline ya Mbak ya, untuk e-filing lebih awal, lebih nyaman. Jadi sebenarnya itu untuk kemudahan dan kenyamanan dari teman-teman kawan-kawan pajak sendiri. Iya. Soalnya kan gimana ya, batas akhir itu kan 31 Maret ya untuk orang Betul. pribadi. Cuma kalau kita menunda-nunda sampai batas akhir, sampai waktu mepet, nanti kita sendiri yang kebingungan. Belum kalau ternyata ada kendala-kendala pada saat pelaporan. Misalnya mungkin kita tiba-tiba lupa password lah, atau mungkin kita EVIN-nya tidak ingat, atau Iya, mungkin iya, pada iya. saat itu website DJP online-nya lagi down atau lagi turun, servernya lagi gagal karena saking banyaknya traffic yang masuk ya. Jadi lebih awal lebih nyaman karena pada saat kita tanpa menunggu sampai akhir laporan, kita sudah selesai melapor, jadi kita sudah tidak memiliki beban untuk pelaporan lagi. Seperti itu. Oke, jadi untuk mengantisipasi gitu ya Pak ya, karena ya namanya Mengantisipasi. menggunakan online kita nggak tahu ya webnya bakalan Ya. down atau lancar-lancar aja nantinya seperti itu ya. Karena Ya, saya ingat seperti banget itu. dulu waktu belum ada e-filing ini ngantrinya ya yang Masya Allah Ngantrinya. biasanya Ya, luar betul. biasa seperti- dulu itu Iya, kebudayaan biasa ngalah-ngalahin di mall negeri kita. kayaknya. Nunggu-nunggu sampai mepet, baru pada lapor semua. Baru lapor, ya benar. Ya baiklah. Oke, nah sekarang ini kan sudah dimudahkan tadi ya dari kata Pak Berlin ya, sudah dimudahkan ada SPT yang secara online tadi. Nah, kira-kira ini Pak untuk SPT secara online ini apa saja sih yang perlu dipersiapkan gitu kita sebagai WPOP-nya? Oke, nah WPOP ini ada dua sebenarnya ya. Secara umum itu ada yang memang pekerjaannya karyawan, ya penghasilan menerima penghasilan dari pemberi kerja, ya dari kantor lah ya. Yang kedua ada usahawan. Nah usahawan ini memiliki usaha, ya jadi ada orang pribadi karyawan dan non karyawan kalau kami sebut di perpajakan. Nah khusus untuk yang karyawan setiap tahun pemberi kerja wajib menerbitkan namanya bukti potong pajak, yaitu hasil rekapan penghasilan setahun dan juga hasil pemotongan pajak selama setahun direkap di dalam satu formulir. Nah, namanya bukti potong 1721 A1 kalau yang karyawan swasta. A2 itu kalau untuk yang PNS. Nah, yang paling penting adalah bukti potong tentunya yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya bisa lapor online ya harus punya EVIN. Nah, EVIN ini syarat utama supaya bisa membuat akun di DJP online karena sarana pelaporan kita ini kan melalui DJP online yang kita siapkan. Yang kedua, jika Bapak Ibu nih kawan pajak nih mau lapor online tapi belum punya akun ya, bisa masuk di DJP online belum ada EVIN, nanti bisa daftar untuk minta aktivasi. Kedua, siapkanlah email aktif dan nomor handphone. Nah ini wajib untuk kita isi identitas supaya bisa punya akun ya mau untuk lapor secara online. Tapi kalau Jadi kalau itu, kalau dapatkan EVIN ini berarti harus ke kantor pajak dulu atau bagaimana Pak? nggak perlu. Oh, Jadi nggak perlu. benar nggak perlu. Jadi untuk masa sekarang apalagi pandemi kita berusaha melayani tanpa harus tatap muka, tetapi pelayanan tetap jalan. Nah kita menyediakan Oke. linknya hanya melalui WhatsApp aja kok Mbak. Oh, Cukup melalui WhatsApp. Ya. Iya. tinggal kirim persyaratan nanti kita WA balik.
Nah, itu prosesnya cepat Oh, kok. Ah, ah. oke Lanjut oke. ya Mbak ya, untuk yang karyawan Lanjut ya tadi, Pak, silakan. Heeh. orang pribadi yang usahawan gimana nih? Nah, kalau usahawan ini dia tidak punya bukti potong seperti karyawan biasa ya, karena tidak bekerja di kantoran. Tetapi Benar. dia punya penghasilan. Nah, penghasilannya inilah yang direkap sebagai peredaran bruto atau omsetnya usahawan. Nah, ini direkap selama setahun. Kalau dia di bawah 4,8 miliar, dia tarifnya 0,5%. Umumnya sih kita bisa bilang tarif UMKM ya, ya kalau perdagangan. Oke. Yang Berapa kedua Pak tadi tarifnya? Nol setengah setengah. persen, iya Oh, setengah 0,5 persen persen. ya. 0,5 ya. Mm-mm. Yang kedua punya EVIN dan punya mendaftarkan diri, mempersiapkan email dan nomor handphone. Itu sih karena sarananya harus Oke. kalau online harus punya EVIN dan punya akun dulu ya. Syarat buat akunnya kan harus bikin EVIN gitu. Itu kalau Oh, untuk oke. yang usahawan karyawan. Baik, berarti kalau misalnya nih Pak, dianya juga seorang karyawan, tapi dia punya sambilan nih kerja, Nah, maksudnya jualan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak pelaporannya? ya pertanyaannya bagus Pak. Ini yang ditunggu. Karena kan ada karyawan, ada usahawan ya. Iya benar, karena kan apalagi sekarang Iya. pandemi ini ya Pak ya, maksudnya ada mungkin pengurangan karyawan, tapi mungkin kalau nggak dikurangin karyawannya, mungkin gajinya yang dikurangin gitu kan, mana tahu seperti itu. Jadi akhirnya mencari usaha lain gitu untuk jualan. Nah ini kira-kira kalau seperti itu gimana Pak? Nah, jadi dia akan melaporkan di dalam SPT tahunan, ya. Nanti kita lihat kalau dia misalnya usaha besarnya adalah dari yang paling utama, usaha utamanya adalah sebagai karyawan, ya. Jadi nanti dia menggunakan formulir 1770S, ya. Nah, 1770S. Tapi pelaporannya juga melalui online, yaitu DJP online .pajak.go.id. Syaratnya tetap punya EVIN, kemudian punya akun dulu ya. Belum punya EVIN, daftar dulu minta aktivasi dulu ke kantor pajak melalui WA. Tetapi formulirnya perlu diperhatikan. Kalau karyawan 1770S murni karyawan, kalau yang usahawan 1770 namanya, nanti itu ada tinggal pilih aja di DJP online di dalamnya. Tapi kalau yang karyawan usahawan nanti yang mana usahanya yang paling utama nih, yang paling dominan. Mungkin saja kan Oh dia gitu. karyawan, tetapi usahanya itu tidak terlalu intens di awal. Tapi kalau dia sudah betul-betul memiliki usaha yang sangat besar, yang kemudian dia omset di atas 4,8 miliar setahun, amin, gitu kan. Dia pakai Amin. formulir Kalau yang kayak gitu nggak usah 1770. kerja Nggak lagi usah kayaknya kerja Pak ya. ya. Kalau Setuju sudah saya. 4,8 miliar. Tapi ada loh yang orang Oke oke. punya usaha, tapi dia punya passion bekerja karena passionnya di situ Bekerja. ya. Passionnya Oke maksudnya oke. membantu bantu negara mungkin ya. Yang memang passionnya di situ, tapi punya usaha lain, mungkin istrinya yang jalankan. Nah itu penghasilan Oh jadi iya satu. iya. Oke oke oke. Sip sip. Nah ini baik, kita lihat pertanyaan dulu nih Pak ya. Kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk nih. Kayak mana caranya, ini dari Didi_Jona. Kayak mana caranya minta EVIN pribadi, Kak? Kayaknya sudah dijawab tadi ya, Pak ya. Tadi EVIN-nya bisa langsung hubungin ke nomor WhatsApp ya, Pak ya. Nanti ada dibantu di sana ya, begitu ya? Siap, Iya. betul sekali. Ya, baik. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari S. Wedang. Pak, di kantor pajak apakah masih ada petugas untuk konsultasi pengisian SPT nggak ya? Nah, ini gimana Pak? Silakan boleh Pak, siapa yang mau jawab? Pak Didi mungkin atau Pak Boleh, ini? boleh. Saya boleh. Oke. Nah, untuk Baik, silakan, Pak. layanan konsultasi pengisian SPT, kita setiap hari memberi jatah konsultasi 50 orang. Jadi boleh datang secara dibatasi. langsung, karena situasi pandemi seperti ini kita untuk menghindari kerumunan ya Mbak ya. Jadi supaya Iya, tidak betul. berkerumun, jadi kita membatasi untuk perharinya 50 orang. Kemudian nomor WhatsApp-nya berapa? Boleh saya sebutkan nomor WhatsApp-nya atau Boleh. nanti? Boleh Pak, Nah, boleh disebut, ya. nggak apa-apa. Nomor WhatsApp-nya ada 2 ya, yang 0821 539 53940 140 atau 5390 ya Pak. Maaf, Pak, boleh diulang? 53940
Ya, ulang dulu Mbak ya. Oh, 0821 ya, 53, 53940 betul. 140 140. Oke. atau satu lagi 0821 0821 53 940 940 145. 145. Oke. Baik. Iya, Terima nanti kasih kalau Pak mau Didi. kunjungan konsultasi ke kantor kami juga bisa menghubungi nomor tersebut dahulu untuk memastikan apakah masih ada kuota 50 orang tersebut atau tidak. Oh, oke oke. Berarti Mm-mm. memang harus konfirmasi dulu ya Pak ya, nggak bisa datang langsung gitu ya. Tahu-tahu ternyata udah nggak nerima ini ya konsultasi ya. Ya, lebih baik seperti Oke itu. oke. Tapi datang langsung juga Oke. kita, kalau misalnya ternyata emang sudah melebihi 50 ya kita nggak bisa nerima. Tapi kalau masih kosong ya kita terima, Mbak. Tapi kalau selama ini gimana Pak? Maksudnya apakah hariannya pasti lebih dari 50 atau masih di bawah itu? Kalau Iya, sekarang-sekarang ini. kalau mm, kalau sekarang-sekarang ini karena apa ya? Mungkin wajib pajak menganggap waktunya masih belum mepet ya, jadi Masih masih panjang ya. sedikit lah Mbak yang datang ya. Jadi kebanyakan kayak budaya kita itu orang masih menunggu di akhir-akhir waktu. Jadi, makanya di sini kita Iya, punya iya, iya. slogan tagline lebih awal lebih nyaman Lebih ya awal biar lebih nyaman. teman-teman Oh, oke. biar teman-teman pajak sekalian bisa melapor lebih cepat. Jadi biar tidak ada beban lagi Baik. di kemudian hari. Baik, oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Nah, ini lanjut Iya, ada sama-sama. pertanyaan dari ini apa nih? Mungkin bacanya Yoyon ya, Yoyon. Yo2N 2 Light. Saya tinggal di Sepinggan Raya, Pak. Konsultasinya kemana ya? Katanya seperti itu, Pak. Oh iya, Boleh kalau untuk dijawab, Sepinggan Pak? Raya, untuk wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya masuk Balikpapan Selatan ya. Iya, betul. Jadi untuk Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, dan Balikpapan Utara, itu untuk pelayanan perpajakannya di KPP Pratama Balikpapan Timur. Oh, Kantornya oke. kantornya yang di Jalan Ruhui Rahayu. Oh, yang di Jalan Ruhi Rahayu ini. Ya, Oke. iya. Untuk kami di kantor KPP Pratama Balikpapan Barat melayani wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Kota. Oh, oke. Ini kantornya yang di Yang di kalau yang Stal Balikpapan Kuda, Barat. Mbak. Oh, yang di Stal Kuda. Oke. Di Stal Kuda, ya. Baik. Baik, terima kasih jawabannya ini Pak Didi. Iya. Kita lanjut lagi ya. Ini teman-teman yang lain. Oke. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan ya, silakan di chat di komen saja. Nanti kita akan sambil menjawab. Nah, selanjutnya nih Pak, biasanya selama ini apa aja sih kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi SPT dan bagaimana solusinya? Kendala-kendala SPT ya. Biasanya nih pertama wajib pajak pada saat masuk login DJP online, kemudian lupa password. Nah itu kendala pertama biasanya Mbak. Karena laporan setahun sekali ya, jadi kebanyakan kan lupa passwordnya apa ya. Udah masukin NPWP terus passwordnya dicoba-coba kok nggak bisa. Nah itu solusinya kita harus tahu kode EVIN. Nah, jadi kalau kita kode EVIN-nya lupa, maka kita bisa menghubungin KPP untuk mengetahui kode EVIN kita. Bisa melalui WhatsApp, sekarang ya layanan sekarang bisa melalui WhatsApp, atau bisa dengan langsung datang ke kantor kami juga bisa. Kemudian kendala yang kedua, kendala berikutnya biasanya, boleh. Biasanya WP itu tidak bisa mengakses situs DJP online. Jadi pada saat mengakses kok ternyata gagal terus nih situsnya, websitenya kok nggak mau kebuka. Nah saran kami coba mengganti browser. Jadi pada saat mencoba pakai browser yang pertama nggak bisa, kita coba pakai Google Chrome. Google Chrome ternyata nggak bisa, kita coba pakai yang Mozilla Firefox. Dicoba terus pakai yang lain. Kadang masalahnya bukan di situsnya, tapi masalahnya di browsernya. Terkadang seperti itu. Oh, ya siap-siap.
Terus kalau untuk kode EVIN sendiri, ini berarti berlaku satu Ya, orang untuk seumur hidup gitu ya Pak ya? iya seumur hidup satu orang seumur hidup nggak berubah kode EVIN-nya, tetap itu Berarti aja. nggak berubah-berubah ya. Oke, berarti Jadi emang harus kalau kudu uh, dicatat ya untuk password, iya kode betul EVIN, seperti sekali. itu ya. Kalau Dicatat. perlu Ya, dilaminating gitu ya, dicatat makanya sama kayak KTP gitu ya, ditaruh di dompet boleh, boleh, biar boleh. nggak lupa karena setahun sekali gitu ya. Oke, Iya oke. benar sekali Mbak. Kalau Kalau dulu boleh tahu sekalian nih, sama passwordnya, jangan sampai lupa nanti. Udah iya bikin benar. password, ya udah dicatat aja passwordnya sama Karena EVIN saking sekalian. banyaknya ya Pak, kalau nginget password ini belum password untuk Ya, ATM gitu kan, untuk apa, banyak wah banget gitu banyak kartunya passwordnya. berarti Mbak. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih Iya, Pak, iya. Pak ini Ya, sendiri Pak Berin ya, Pak Berin ini sudah berapa lama bekerja di kantor pajak ya Pak? Sudah Saya ya, mengabdi lah bahasanya, mengabdi. Ya. saya sekitar kalau masa kerja sekitar 15 tahun. Oh, Masya Nah, Allah, lama ya. iya, Oke, dari cukup masa lama. kerja sebanyak, apa sebanyak, selama 15 tahun itu, ini ada, ini enggak sih Pak, maksudnya apa ya, pengalaman-pengalaman mungkin dengan WP yang mungkin ada yang sulit atau mungkin seperti apa gitu ya, yang paling ini deh, yang paling ngeselin mungkin bagi Bapak ada WP yang seperti itu, ada nggak sih? Atau mungkin ada yang paling apa ya, yang paling WP yang paling menyenangkan misalnya seperti itu. Nah, gimana nih Pak pengalaman selama 15 tahunnya menghadapi WP ini? Iya. Kalau kita menerima WP yang sudah paham, mungkin dengan apa namanya, dengan jenjang pendidikan yang eh, cukup baik, biasanya satu kali pemahaman mereka dapat paham langsung mengerjakan praktek itu nggak susah. Tapi memang ada beberapa WP pengalaman saya, apalagi waktu belum ini ya, belum secanggih ini sekarang. Dulu kan masih tatap muka. Mhm. Nah, Iya tatap benar. muka, lapor SPT tahunan juga bapaknya, ibunya, suami istri, satu pengalaman ya, dia datang dari tempat yang apa namanya, bukan tinggalnya di kota, tapi orang dalam tanda kutip eh, lebih apa ya, lebih sangat sederhana. Lah itu lapornya datang ke kantor tuh masih bau remason gitu ya, kayak habis pijat gitu. Saya Oh, ngalamin. Masya Allah. Iya, jadi masih bau remason, dulu kan remason ya, atau minyak angin lah itu istilah itu. Iya, iya, iya. Jadi seluruh isi ruangan itu parfumnya kecium mbak kemana-mana. Tapi kita tetap harus Oh, melayani, gitu ya. iya, iya. Masih memberi Tapi itu luar pengertian. biasa banget Pak. Maksudnya saking taat Hah? pajaknya gitu ya. Maksudnya tetap Iya, tetap ini ya, beliau maksudnya bertanya gitu kan, daripada sesat iya di jalan gitu benar. kan Pak. Tapi Oke, antusias oke, mereka oke. untuk apa ya, untuk berusaha untuk taat itu kami sangat hargai ya, kondisi Iya, apapun iya. gitu ya. Tapi kalau sekarang kan udah lebih baik ya, kita udah lebih Mhm, sosialisasi mhm. ke kantor, minimal pakai sepatu, jangan pakai sandal, celana panjang, jangan celana pendek. Kalau enggak nanti dijegal Mhm. itu sama Pak Satpam, nggak boleh Oh, masuk. oh gitu. Iya, 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 Iya. siap. Ya, baik. Kalau Pak Didi sendiri Pak, berapa lama sudah di KPP ini? di KPP saya kurang lebih 12 tahun Mbak. Ah, ternyata emang sudah lama semua Cuma ya. Masya Allah. iya lumayan lama. Iya, iya, iya. Baik, kita lanjut ini Pak. Ada yang bertanya lagi nih. Oh ya, ini Iya ada boleh. masukan sebenarnya nih Pak dari S. Wedang. Kendala saya Pak, seringnya bingung isi SPT karena yang bahasanya masih awam banget. Bisakah Pak dibikin lebih simpel lagi? Oh, mungkin bahasa di SPT itu mungkin untuk orang awam tuh masih sulit dimengerti tuh Pak. Nah, kira-kira gimana nih? Apakah ada kemungkinan dipermudah lagi atau mungkin dari KPP sendiri ada ini sosialisasi begitu Pak? Mungkin Pak Berlin boleh deh dijawab. Iya, jadi memang standar SPT kita bahasanya kita sudah pemerintah berusaha untuk membuat sangat apa, lebih sederhana dan lebih apa, pahami. Tetapi memang ada pertimbangan juga tentunya, karena bukan hanya orang kita mungkin yang melaporkan perpajakannya di sana, tapi juga ada ekspatriat atau orang-orang luar. Jadi formulir yang berusaha untuk kita standarkan minimal bahasanya adalah bahasa yang juga bisa dipahami oleh mereka gitu. Jadi memang bahasa ini ya
bahasa ini berusaha sederhana mungkin kita buat untuk Sederhana. banyak mengerti. Tetapi jangan khawatir, kawan pajak, kita akan bantu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak dipahami bahasanya, nggak usah khawatir. Kita ada juga kok buat apa namanya eh, acara apa sih namanya ya, untuk ini, Kelas untuk pajak ya. kelas pajak, bener. Oh, kelas Thank you, Mas Didi, pajak. dibantu. Kelas pajak kita buat. Nanti kalau yang belum paham, Iya, ayo iya, iya. datang. Kemarin kita juga sempat buat ini kok, buat apa namanya, kelas Zoom ya, kelas Zoom. Nah, kalau Ya, kawan kelas pajak Zoom. mau ikut itu gratis, free. Nanti tongkrongin aja nih IG-nya kita, KPP Balikpapan Barat. Nah, Oh, pajak oke. Balikpapan Barat. Nanti di situ informasinya kapan, terus dapatnya gimana, itu bebas. Kalau se-Zoom kan semua orang bisa ikut nih. Yang penting ada kuota, Mbak. Lebih mudah kok. Gitu. Oke, oke. Itu berarti rutin ya, Boleh. Pak ya? Atau maksudnya apakah itu rutin sebulan sekali atau hanya karena ini nih kayak mau event tahunan maka akan diadakan seperti itu, atau emang insidental, maksudnya ya memang ini kayaknya butuh nih saat ini baru diadakan. Apa seperti itu, Pak? Tergantung kebutuhan. Tapi Tergantung yang kebutuhannya. betul. Tapi tidak hanya event SPT tahunan sebenarnya, kelas pajak kami ada untuk bendaharawan juga, ada untuk umum juga. Tetapi untuk momen SPT tahunan memang kita coba racik. Ini momennya kan bagus banget nih untuk kawan-kawan pajak juga ngerti tentang pajak, bisa lapor tepat waktu lebih awal. Kita buat agak lebih ini intens. Nanti mungkin di Maret kita akan umumkan di IG, di medsos, jadwal-jadwal kita untuk kelas pajak, semua bisa ikut. Oke. Ah, ah. Wah, sip, Iya. keren. Berarti langsung follow nih ya teman-teman semua yang lagi mendengarkan Balikpapan. Apa tadi Instagramnya? KPP ya, KPP. Pajak Balikpapan Barat ya. Oh ya, Ya. @pajak Balikpapan Barat. Nah, Balikpapan silakan Barat. teman-teman supaya tidak ketinggalan informasinya ya, bisa ikut kelas pajaknya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Ada pertanyaan dari Sabrina Manis. Mbak Sabrina Manis, kalau telat laporin SPT tahunan sudah lebih dari 3 tahun, gimana Pak? Apakah kena denda karena sudah tidak bekerja lagi? Nah, ini bagaimana Pak? Kalau seperti itu, Pak, ini Pak Didi boleh dijawab? Iya, boleh. Untuk denda SPT tahunan ya. Jadi kalau untuk wajib pajak sendiri, apabila wajib pajak tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan, maka dendanya untuk 1 tahun adalah Rp100.000. Jadi kalau 3 tahun, 3 dikali 100.000, 300.000. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah tidak bekerja lagi, seperti itu ya? Jadi kami sarankan kalau emang sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan sama sekali, itu diajukan non efektif. Jadi wajib pajak bisa datang ke kantor pajak, memberitahukan ke petugas loket kami bahwa saya sudah tidak bekerja lagi, jadi saya mau mengajukan non efektif NPWP. Jadi dengan adanya non efektif NPWP tersebut, wajib pajak tidak memiliki kewajiban pelaporan lagi, seperti itu, Mbak. Oh, oke. Bagaimana- Berarti memang harus terus melapor bagaimana ya misalnya- jika ini. Iya, betul. Iya. Bagaimana kalau ternyata wajib pajak tiba-tiba bekerja lagi, aktif? Bekerja lagi. Ternyata dia Iya. misalnya diterima lagi di perusahaan yang lain. Nah, itu wajib pajak bisa datang lagi ke kantor kami untuk mengaktifkan kembali. Oh, begitu. Nah, jadi seperti Berarti itu kalau caranya. untuk kasus yang ini harus ke kantor berarti ya Pak ya? Kalau untuk Harus kasus ke yang kantor seperti karena ini. Harus kantor karena ya. kita tidak tahu kan, karena kita tidak tahu kapan wajib pajak itu berhenti bekerja atau di PHK, kan kita tidak tahu ya. Jadi wajib pajak sendiri yang inisiatif datang ke kantor untuk menonaktifkan NPWP-nya. Seperti itu. Oke, siap. Nah, terus kalau misalnya yang terlambat tadi itu Pak, apakah apa ya, cara membayarnya gimana nih? Apakah maksudnya dibayarkan langsung ke kantor Untuk cara pos membayar atau ya? ke iya, kalau misalnya denda nih ternyata kan Iya. udah lewat 3 tahun, baru Iya. bisa ngurus lagi misalnya SPTOP-nya. Nah, ini kira-kira gimana Pak? Membayar Itu dendanya nanti bisa itu datang seperti apa? bisa datang ke kantor kami untuk menanyakan apakah saya ada denda sanksi ya gitu. Jadi kalau ternyata udah ada sanksi administrasi atas keterlambatan atau tidak lapor SPT, nanti akan dibuatkan kode billing untuk membayarnya.
Oh, begitu. Nah, kode billing itu dibawa ke kantor pos atau ke bank untuk membayar tunggakan pajaknya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, begitu ya, Mbak Sabrina Manis. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab pertanyaannya. Lalu untuk, oh ya, ini dari Eswedang tadi Pak yang bertanya apa, Ya. bahasanya masih kurang paham gitu ya, bahasa SPT-nya. Dia Oh, bilang untuk SPT. udah dibuka Pak sampai Tapi kode-kode masih belum pengisian ngerti. SPT, tapi masih bingung. Nanti langsung hubungin aja berarti ya di WhatsApp Nah, yang nanti coba tertera tadi, mungkin bisa ini, bisa. bisa Atau ikut saat tas waktu pilih pajaknya ya e-filing, mungkin. saat pilih e-filing coba pilih yang dengan panduan. Nah, di situ nanti ada akan panduannya ya berarti. ada ada tata caranya. Masukkan ini dengan panduan tersebut nanti diberitahu langkah-langkahnya seperti apa, mengambil form yang dari mana, seperti itu. Kalau emang masih belum jelas juga boleh konsul langsung ke kantor kami juga boleh. Ya, ini pertanyaan, ini lanjutannya pertanyaannya di bawah nih Pak. Sudah resign gitu dari pekerjaan, tapi sekarang punya usaha sendiri dan punya catatan usaha yang jelas gitu. Nah, ini kira-kira pilih SPT yang mana Pak? Kalau seperti itu pilih yang SPT yang pengusaha ya Mbak ya. Jadi yang usahawan. Usahawan tadi ya. Oke. Jadi pilih yang pengusaha. Cuma itu nanti kalau pakai handphone laporannya dia nggak susah karena dia membutuhkan aplikasi viewer. Jadi aplikasi viewer ini adanya di PC biasanya, pakai PC atau pakai laptop. Dia harus download dahulu. Oh, harus download gitu. Ya. Oke. Karena nanti supaya bisa dihitung dia harus gitu ya. input. Dia nginput nanti omsetnya tiap bulan berapa, dihitung di situ, dikalikan tarif 0,5% untuk usahawan. Oh, oke. Ya. Lalu Pak, kalau misalnya nih ternyata usahawan ini punya catatan yang belum jelas gitu misalnya. Gimana kalau catatannya itu nggak jelas, maksudnya dia melakukan transaksi tapi mungkin catatannya belum rapi gitu ya, masuk keluarnya. Nah, ini kira-kira kalau usahawan yang seperti ini apakah dia harus tetap lapor juga atau bagaimana? Mungkin Pak Berin mau menambahi mungkin Pak dari penjelasan tadi dari Pak Didik? Iya, jadi pada prinsipnya setiap warga negara yang memiliki NPWP, baik dia masih memiliki penghasilan atau penghasilannya sudah sementara tidak ada penghasilan, itu memiliki kewajiban lapor, ya. Kecuali tetap lapor ya. Betul, kecuali NPWP-nya non efektif tadi kata Mas Didi. Kalau non efektif tidak ada kewajiban lapor. Nah, ketika dia lapor, tentu yang memiliki catatan atas peredaran usaha omset adalah wajib pajak. Kan dari teman-teman pajak nggak tahu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti kawan pajak boleh nih mencatat, artinya begini. Kita juga ada buku panduan bagaimana mencatat omset per harinya, ada tabelnya, ada bukunya, itu bisa nanti minta di kantor pajak, nanti kita berikan. Nah, minimal untuk usaha pasti punya pencatatan minimal. Kalau usahanya mau maju, saya sarankan ada pencatatan supaya kita ngerti nanti perkembangan omsetnya berapa, saya sebenarnya untuknya berapa sih gitu ya. Saya sebenarnya berapa sih. Nah, itu fungsi mencatat itu sangat penting. Tapi kalau misalnya sudah bertahun-tahun lupa nih, kadang ingat kadang enggak, nanti silahkan mencatat, mengingat-ingat nih semampunya, mendekati omsetnya yang sebenarnya. Tapi saran kami, kawan pajak usahakan mencatat, karena mencatat ini akan membantu bisnis itu sendiri. Wah, saya ternyata omset saya nih makin bagus. Nih. Nah, kelihatan nih, wah saya kok menurun ya, di mana yang harus diperbaiki itu kelihatan. Seperti itu. Minimal gitu ya. Jadi usahakan aja mencatat atau merekap, kalau lupa mendekati omset yang rata-rata mendekati omset sesungguhnya gitu ya. Berarti sebenarnya di kantor pajak sendiri itu ada ya bimbingan juga mungkin untuk para usahawan ini ya Pak ya, maksudnya itu pun untuk memudahkan mereka ya dalam mencatat keuangannya, dan itu pun untuk perkembangan usahanya juga gitu ya, supaya jangan-jangan uangnya ini kemakan sehari-hari gitu ya, nggak ketahuan labanya seperti itu ya. Baik-baik, siap. Iya. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Erna, bundanya Sisil.
Pak, bagaimana kalau mau tahu saya ada lebih bayar? Nah, ini kalau WPOP apakah ada lebih bayar begitu ya, Pak ya? Bagaimana ini, Pak? Bisa Mungkin Pak jadi, Didi bisa jadi. atau Pak Berlin bisa jadi ya? Oke, nah itu Contohnya kalau Jadi seperti itu gimana, Pak? contoh lebih bayar misalnya dia memiliki usaha apa namanya ya, asuransi. Nah, teman-teman yang bekerja di asuransi itu dipotong oleh pemberi kerja ya. Nah, ketika dipotong dia dapat bukti potong dan melaporkannya dalam SPT tahunan. Nah, ketika kita menggunakan secara online ya, sarana online, aplikasi SPT akan menghitung secara otomatis ya. Memindahkan selama setahun saya masukkan penghasilan bulan dapat sekian, pajak per bulan sekian, dia merekap secara otomatis dipindahkan ke namanya formulir induk situ. Nah, nanti di situ akan ketahuan juga, karena kita ada namanya tarif progresif. Nah, sederhananya begini, kalau penghasilan kita 0 sampai 50 juta, nanti tarifnya 5%. Tapi kalau rentan 50 sampai 250 juta, ya nanti 15%. Nah, nanti sistem akan menghitung ketika kita masukkan semua data yang kita punya, ini lebih bayar atau kurang bayar, nanti ketahuan. Nah, jadi gimana caranya untuk sederhananya? Okay. Untuk sederhananya, laporlah secara online, nanti akan ketahuan di situ. Apakah saya kurang bayar atau lebih bayar? Seperti itu. Bisa jadi salah perhitungan, kita salah perhitungan atau pemberi kerja bisa juga loh salah hitung. Nah, ketika salah hitung, maka akan terjadi lebih bayar. Ya, untuk lebih bayarnya itu bisa diminta direstitusi, nggak hilang kok uang pajaknya. Nanti bisa diminta balik direstitusi. Oh. Iya. Berarti memang ini ya Pak ya, maksudnya kita akan tahu ketika kita memang sudah masukkan itu input datanya gitu ya ke SPT online-nya tadi ya. Nah, jika sudah ketahuan ternyata ada lebih bayar nih, berarti kita bisa lapor ke pajaknya bahwa kita mau restitusi seperti itu ya. Intinya uang itu nggak hilang gitu ya, maksudnya uang itu bisa direstitusi tadi. Oke, baik. Nah Pak, ini kan tadi kita berbicara terkait dengan gimana Pak? Ya, asalkan lengkap ya, semua bukti potongnya harus dilampirkan. Oh, oke. Ya, siapa tahu nanti cuma ngaku-ngaku gitu ya. Ngaku-ngaku saja sekalinya loh. Nggak ada bukti-bukti potongnya. Oke, baik. Nah, terus kalau tadi kan kita berbicara tentang SPT online. Nah, apakah dengan adanya SPT online ini berarti yang offline-nya ditiadakan atau seperti apa Pak? Atau maksudnya dua-duanya bisa berjalan seperti itu? Pak Didi mungkin mau menjawab? Untuk offline sendiri kami masih bisa Mbak, cuma kami sangat menyarankan untuk online karena untuk offline karena pandemi untuk tadi. Offline sendiri kan karena pandemi juga. Kemudian kalau offline kan menyita waktu wajib pajak sendiri ya, harus datang ke kantor dan tidak bisa diwakilkan. Iya, betul. Kemudian apabila di tahun sebelumnya wajib pajak sendiri sudah melaporkan secara online, nanti untuk selanjutnya wajib online terus, tidak boleh offline, Mbak. Oh, jadi kalau sudah online harus online terus gitu ya? Harus online terus, iya. Ya. Seperti itu. Baik. Siap. Seperti halo. Iya. Ya, halo. Agak putus ya sinyalnya. Terputus-putus ya. Iya Mbak, sinyalnya putus Mbak. Waduh. Tapi suara saya masih bisa terdengar ya Pak? Iya, masih, bisa Mbak. Masih. Bisa. Jadinya Masih bisa putus-putus Mbak.
sampai lupa nih firman. Oh ya, ini tadi dari Bunda Erna, bundanya Sisil, maksudnya input bukti pokoknya ya. Kalau di restitusi apa saja yang diperiksa? Baik. Jadi untuk lebih bayar tadi, silahkan nanti kawan pajak menginput ya, nanti baru ketahuan dia kurang bayar atau lebih bayar. Tapi kalau terjadi lebih bayar, yang pasti kita akan cross check dulu apakah kesalahannya nanti di pembuatan KP itu penghasil. Oke, tes. Terus nyambung lagi. Siap. Boleh. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi Maaf yang ini, mau Pak. ditanyakan, Aduh. boleh di chat di komentar Bapak Ibu sekalian, boleh. Ya, ini tadi sudah dijawab ya Pak ya tadi ya, yang input bukti potongnya kalau sudah. di restitusi apa saja yang diperiksa sudah ya. Iya. Oke. Sudah, Mbak. Baik, teman-teman yang lain yang sedang mendengarkan mungkin ada yang masih mau ditanyakan atau kalau tidak ini saya yang bertanya lagi nih. Oke. Terutama mungkin buat UMKM mungkin ya Pak ya, kalau UMKM ini mereka kan mungkin tadi ya masih butuh bantuan banget untuk kayak menghitung nggak usah menghitung pajaknya tapi menghitung omset harian aja, kadang mungkin mereka masih butuh dibantu gitu ya untuk tadi. Tapi dari pajak sendiri tadi ya mungkin yang baru bergabung saya sampaikan lagi bahwa dari pajak ternyata sudah ada gitu ya panduannya untuk para usahawan tadi ya namanya, agar teman-teman usahawan ini bisa tetap terus berkembang tapi dengan tetap taat pajak gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya harusnya di awal sih Pak, tapi ini juga bisa menjadi pertanyaan terakhir supaya teman-teman nih juga bisa melek nih. Kira-kira nih Pak, apa sih sebenarnya manfaat kita membayar pajak itu apa sih? Dan terus kira-kira nih konsekuensinya apa kalau misalnya memang ya udahlah kita cuek aja, toh kita kayak ngerasa tidak ngerasakan manfaat langsung dari pajak ini. Nah gimana nih Pak kira-kira? Boleh nanti masing-masing deh, dari versinya Pak Didi boleh, versinya Pak Berlin boleh. Silakan Pak. Monggo Mas Didi. Oke. Boleh saya dulu ya. Oke. Manfaatnya sendiri apa yang dirasakan oleh wajib pajak ya? Yang pertama nih Mbak, untuk karyawan sendiri. Jadi memastikan bahwa pemberi kerja kita itu sudah memotong pajak yang benar. Jadi pertama itu memanfaatnya bagi karyawannya. Jadi kita cross check bukti potong kita dengan kita lapor SPT. Nah ternyata perusahaan kita juga sudah melaporkan bukti potong pajak PPh 21 kita seperti itu. Kemudian manfaat lain apa? Kita dengan melapor SPT berarti kan kita ikut membayar pajak ya.
Nah, pajak sendiri kan merupakan sumber pendanaan APBN yang terbesar bagi negara kita. Iya. Terutama di masa pandemi sekarang ini masih banyak membutuhkan biaya lah ya, terutama untuk negara kita. Supaya manfaat yang lain kan kita rasakan sekarang seperti ya mungkin vaksin di yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, kemudian ya jalan raya segala macam untuk bantuan dana operasional sekolah itu juga dari pemerintah pusat yang sumbernya tidak lain dari pajak negara kita juga. Mungkin Mas Berlin boleh ada yang tambahin, silakan Mas. Iya, menurut saya ya, kawan pajak, dengan menjadi orang yang taat melapor dan membayar pajak, ya memang pajak kan tidak kita nikmati secara langsung ya hasilnya. Betul, tidak secara langsung. Tetapi tahukah kawan pajak kalau ketika kita membayar pajak, apa yang kita bayar ke negara itu memang akan dikumpulkan ibaratnya di satu kantong. Tetapi nanti jatah untuk untuk kota, ya contoh saya NPWP Balikpapan, ketika saya bayar masuk ke pusat dihitung ulang NPWP-nya Balikpapan nih, ketika dia tahu itu NPWP Balikpapan, maka tentu jatah untuk Balikpapan masuk sesuai dengan NPWP-nya. Jadi kota itu akan mendapat APBD lah ibaratnya ya, akan mendapat dana tersebut akan bisa dipakai untuk pembangunan kotanya. Jadi semakin orang Balikpapan bayar pajak semakin besar ya sesuai dengan porsi dan usahanya tentunya, itu akan sangat membantu untuk pendanaan pembangunan di kota kita. Seperti itu. Jadi jangan ragu, pajak saya memang akan dikumpul di pusat ya, kemudian tapi pembagian untuk Balikpapan tentu lebih besar ketika memang pembayaran itu berasal dari NPWP yang terdapat di Balikpapan. Oh, siap. Nah, itu teman-teman semua ya, sahabat Beruang Madu Institute. Jadi ternyata apa yang kita bayarkan tuh nggak serta-merta gitu loh langsung untuk orang lain, tapi sebenarnya kembali lagi ya ke kota kita seperti itu. Jadi ternyata kalau semakin banyak yang di wilayah tersebut membayar pajaknya semakin bagus, berarti pembangunan kotanya juga harusnya semakin bagus begitu ya Pak ya? Betul. Karena tadi APBD-nya dibantu oleh dari pajak seperti itu. Wah, luar biasa nih. Jadi harus rajin-rajin bayar pajak ya. Yang tahun lalu belum bayar, mumpung belum jauh-jauh tahun nih. Bisa tanya-tanya nih kalau misalnya telat, mungkin sudah ada denda atau belum, seperti itu ya. Oh iya Pak, tadi konsekuensinya nih bagi yang tidak membayar pajak atau belum membayar pajak. Kalau tadi kan ada denda tadi ya, berapa 100.000 ya per tahun kalau misalnya tidak membayar pajak. Nah ini apakah ada konsekuensi lain atau seperti apa? Dan maksudnya apakah akan ada penagihan begitu misalnya jika WPOP ini 5 tahun nggak bayar pajak misalnya seperti itu. Nah ini gimana Pak? Ya jadi memang harus balance ya antara pelayanan dan pengawasan. Nah di kami juga ada yang namanya pengawasan. Ketika kawan pajak misalnya tidak melapor pajak berarti ada denda administrasi yang harus dibayarkan. Tapi tentu saja setelah kawan pajak menerima yang namanya surat tagihan pajak. Nah, itu dasarnya. Oh, saya dapat STP, oh berarti saya kena denda atas tidak lapor atau kurang bayar nih. Kalau ada, nanti silakan hubungi kantor pajak, kita bantu buat billingnya, nanti silakan bayar. Gitu. Tetapi tentu saja juga ada seperti usaha-usaha yang besar yang tentu kita harapkan semua bisa taat dalam membayar dan melapor. Tetapi jika terjadi misalnya ada penyimpangan dalam perpajakan yang secara dilakukan dengan cara sengaja, tentu pengawasan dan perlakuannya berbeda. Ya tentu kita akan masuk ke ranah yang lebih tinggi ya dibanding pelayanan. Karena memang harus balance nih, ada pengawasan, ada pelayanan. Kan tentu juga Bapak Ibu ya kawan pajak dan saya juga tidak mau kita nih taat pajak tetapi ada beberapa oknum nih yang tidak taat bahkan menyembunyikan omset nih. Wah saya taat kok ya enggak gitu ya. Nah disinilah nanti fungsi negara itu hadir ya, pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukumnya. Oke, sip. Baik, alhamdulillah ya itu tadi. Nah, sekarang kalau misalnya nih Pak dibandingkan yang beberapa tahun lalu mungkin ya yang masih kita melaporkan SPT tadi secara manual, maksudnya offline ya. Sekarang secara online. Nah, kira-kira apakah ada peningkatan pelaporan seperti itu? Maksudnya peningkatannya semakin baik kah atau justru dengan adanya online ini orang jadi malah
bingung, tambah bingung atau mungkin males nanya atau seperti apa. Nah itu ada ini nggak ada peningkatannya atau laporannya seperti itu? Ya. Pak Didi mungkin boleh. Ya. Ya. Kalau peningkatan pelaporan ada Mbak ya. Jadi dengan dari offline dulu mungkin orang harus datang ke kantor pajak, menyita waktu, jadi orang malas datang. Kemudian otomatis dulu kita membuat pos-pos pelayanan pelaporan SPT kalau dulu ya. Jadi kita bikin buat pos-pos, wajib pajak dapat melaporkan lewat Dropbox. Jadi memasukkan SPT melalui Dropbox. Nah itu juga menyita waktu dari wajib pajak sendiri kan. Nah bagaimana dengan pada saat kita sudah menggunakan pelaporan secara online? Jadi pada saat pelaporan secara online ini alhamdulillah ada peningkatan dari wajib pajak. Jadi yang semula mungkin tidak tahu bagaimana cara melapor pajak, dengan melihat rekan-rekan sekantornya sudah bisa melaporkan pajak, kemudian yang mungkin bertanya dengan teman sebelahnya bagaimana sih cara lapornya, itu alhamdulillah ada peningkatan. Jadi antara satu dengan teman-teman yang lain, jadi bisa mengingatkan teman-teman masing-masing gitu di rekan sekerjanya lah gitu ya, seperti itu. Jadi kami rasa peningkatan itu ada kesadaran lebih meningkat lah dengan pelaporan online. Ya. Positifnya sih apalagi kalau sudah sangat dimudahkan. Positifnya dari sisi positif ya Mbak ya, pandemi ini sangat membantu maksudnya gini, memaksa mau nggak mau memaksa iya untuk betul melakukan pelaporan secara online, mau ketemu betul. takut agak ragu, iya benar, lebih bisa lapor secara online nih. Jadi memang ada plus minus ya, dan ini momennya ketika orang pemerintah mengajak online ya, tanpa dibuat-buat, tanpa sengaja ya, ada kondisi seperti ini. Peningkatan pelaporan secara online di kami itu sangat signifikan. Oh begitu ya. Ya keren ya, mungkin ya di balik musibah ada hikmah ya, di balik musibah ada hikmah, benar banget. Jadi akhirnya kan manusia dipaksa bekerja, gimana nih caranya supaya efektif, efisien, tapi orang bisa lapor gitu kan, akhirnya lahirlah itu ya, pelaporan secara online seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti perubahan Mbak. Iya betul. Ya mau kedepannya kan kebanyakan, karena kalau dipaksakan banyak juga yang secara online nanti. Iya benar. Oke, baik. Teman-teman yang sedang mendengarkan ya, sahabat Beruang Madu Institut, boleh mengajukan pertanyaan ya jika masih ada yang belum dipahami tadi terkait dengan pelaporan SPT tahunan khususnya untuk WPOP ya, yang akan berakhir di tanggal 31 Maret nanti. Nah, tapi dengan tagline tadi, lebih awal lebih nyaman, jadi jangan ditunda-tunda. Kalau memang mau melaporkan langsung segera saja, kalau bingung segera WhatsApp ya, maksudnya sekarang sudah ada WA-nya, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi WhatsApp tersebut, atau mungkin teman-teman langsung lihat di Instagram-nya tadi ya, @pajakbalikpapanbarat ya. Nah itu teman-teman bisa lihat mungkin nanti kalau ada kelas-kelas pajak yang diadakan, teman-teman bisa ikut sehingga udah nggak ada lagi yang namanya bingung gitu ya, karena ini KPP ini sudah sangat luar biasa nih untuk mendekatkan dirinya kepada masyarakat ya, khususnya seperti itu. Nah, baik Pak, wah tidak terasa nih, kita sudah mau hampir 1 jam ini berbincang-bincangnya sambil ini. Mungkin dari Pak Didik atau Pak Berlin nih, ada pesan-pesan mungkin untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore hari ini ya. Pesan-pesan buat sahabat Beruang Madu Institut atau siapapun yang sedang mendengarkan sore hari ini terkait dengan pajak atau mungkin dengan hal-hal yang lainnya, boleh mungkin disampaikan. Dari Pak Berlin atau Pak Didik dulu? Silahkan. Berlin dulu boleh? Oke. Pak Berlin. Dengan melapor pajak, dengan membayar pajak, kita sudah sangat berkontribusi besar ya. Kalau Bang Dodo bilang, kawan kami salah satu AR terbaik di kantor kami, ini adalah pahlawan zaman now. Ya, pahlawan zaman now. Dan saya sangat menyadari memang tidak mudah, tetapi coba lakukan dengan memulai saja dulu.
kadang-kala harus melangkah dulu kan, ngertinya belakangan nggak apa-apa. Jadi ada salah satu dua it's okay. Tetapi kami teman-teman pajak siap membantu kawan pajak sekiranya memang ada hal-hal yang sulit dipahami, terus bingung, nggak ngerti, kami sangat siap. Jadi kami membuka diri, nanti monggo teman-teman kawan pajak silakan berkonsultasi, AR di Pratama Balikpapan Barat itu sudah siap. Ya. Nah dengan membayar pajak, dengan melapor pajak dengan tepat waktu, nah kawan pajak adalah model zaman pahlawan zaman now yang dibutuhkan bangsa dan negara saat ini. Itu aja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Berlin. Iya. Selanjutnya Pak Didik, silakan Pak. Oh iya, tadi ada satu ketinggalan sih Mbak informasi. Oh iya, kan apa ada itu Pak? misalnya kemarin kan sempat ada permasalahan dari beberapa wajib pajak yang tidak bisa menerima kode token verifikasi ya. Jadi pada saat mau lapor sudah mau selesai, kok token verifikasinya nggak keterima ini. Jadi ada saran kami, selain meminta kode verifikasi lewat email, apabila ternyata tidak keterima, bisa lewat SMS. Oh, Ya. oke. Jadi di situ pada saat kita mau milih kode verifikasi, kirim lewat SMS. Nah, namun SMS ini hanya bisa 2 provider, Telkomsel dan Indosat. Oh, jadi yang lainnya nggak bisa ya? Yang lainnya sementara Kasian ini belum banget bisa. ini kartu yang lain. Sementara belum bisa. Iya. Iya, sementara Oke. itu namun ternyata apabila terkendala juga, bisa mencoba email yang lain. Jadi dirubah dulu emailnya yang mungkin semula Gmail jadi ke Yahoo atau ke email seperti itu. Ya, dan kendala-kendala seperti itu pasti ada ya Pak ya, karena kita menggunakan teknologi, jadi pasti ada aja gitu ya. Maksudnya ini tinggal kitanya sabar-sabar nih, mungkin ya masih ngantri, jadi nanti dulu. Oke. Baiklah. Makanya seperti itu Mbak, lebih awal lebih nyaman. Lebih nyaman. Oke, iya. Ya, mungkin Baik, saya tutup terima sedikit kasih dengan sekali. pantun boleh ya? Oh ya, boleh Pak. Wah, ditunggu nih pantunnya ya. Saya nggak siap pantun, biasa saya siap pantun juga. Enaknya makan rujak di sore hari. Wah, mantap nih, apalagi mendung-mendung. Mari kita membayar dan melapor pajak untuk membangun negeri. Wes, mantap, Seperti cakep. itu. Cakep. Oke, Mari terima semangat kasih. semua buat kapan Ya. semua. Ya, baik. Terima kasih ini saya ucapkan ya untuk Pak Berlin, Pak Didik, sudah mau menjadi narasumber dari Beruang Madu Institute ya dalam bincang mingguan inspiratif yang ke-36 ini. Tetap sehat selalu Pak, mudah-mudahan tetap semangat ya untuk mendampingi WP yang mungkin masih bingung-bingung. Tetap tersenyum gitu ya, walaupun senyumnya sekarang udah nggak terlihat nih karena harus pakai masker gitu ya. Oke, baik. Sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lain lagi untuk bisa bertemu kembali, mungkin dalam sesi yang lebih baik lagi, yang lainnya lagi, yang mungkin bisa jadi dalam sesi yang durasi bukan hanya bincang mingguan ya, tapi lebih panjang mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Baik. Siap. Terima kasih semua Bapak dan sahabat. Ya, sahabat Beruang Madu Institute, semuanya terima kasih yang sudah join, yang sudah mendengarkan bincang mingguan inspiratif pada sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi, yang lebih awal, lebih nyaman. Jadi teman-teman bisa langsung lapor SPT tahunan WPOP-nya sebelum tanggal 31 Maret 2021. Saya Gali Permatasari undur diri. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga 5M ya. Berarti ya sekarang 5M. 5M, benar 5M. Kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian, dan satunya lagi berarti apa Pak? Jadi saya lupa. Yang kelima, ya itulah pokoknya. Lupa. Ya udah, baik. Terima kasih Pak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. BMI maju terus dan tim sukses selalu. Iya. Amin. Terima kasih Pak. TN ya Pak. Waalaikumsalam. Oke.